Politik itu kan soal posisi tawar. Politik itu kan soal proposal menciptakan peluang gitu. Dan apa yang terjadi kepada Formula E yang coba dipaksakan dengan ajaibnya, ini kalau sampai terjadi dan jadi dilaksanakan pada bulan Juni nanti, itu jelas-jelas sebuah keberhasilan seorang Anies Baswedan gitu. Dan itu bisa menjadi proposal yang sangat-sangat manis kepada banyak ketua umum partai. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian pendukung Anies Baswedan. Gimana kabarnya? Nyesel kan kalian sekarang? Ya karena menjadi pendukung Anies itu ternyata capek dan susah gitu ya. Perlu pemikiran-pemikiran kreatif dan imajinatif gitu. Karena untuk semua peristiwa dan isu yang terjadi di Jakarta itu tidak pernah bisa dijelaskan dengan bahasa-bahasa sederhana. Selalu butuh kalimat-kalimat fantastis dan imajinatif. Seperti misalkan parkir air. Air ngantri. Gitu. Ya tapi kabar baiknya untuk semua pendukung atau relawan Anies Baswedan itu masih punya kans besar untuk maju di Pilpres 2024 nanti. Karena hanya Anies lah dari semua calon yang ada sekarang yang punya jimat. Maksudnya punya sesuatu yang bisa ditonjolkan dan terus dibawa selama bertahun-tahun ke depan gitu. Yaitu adalah Formula E. Makanya kemudian Anies Baswedan ini mati-matian ingin menyelenggarakan Formula E. Diperjuangkan habis-habisan gitu. Karena kalau yang capres lain, misalkan Prabowo, Ganjar, Puan, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Airlangga Hartarto, atau siapapun itu mereka nggak punya program yang bisa diandalkan dan bisa dibicarakan secara luas, secara nasional gitu. Nggak ada. Coba kita tanya Ganjar, apa program Ganjar di Jawa Tengah? Oh iya bagus, tapi apa kerjanya? Susah kita jawabnya gitu. Tapi kalau Anies ini misalkan jadi menggelar Formula E pada bulan Juni nanti, narasi-narasi ini akan terus dibangun sampai bertahun-tahun untuk menunjukkan dan menyempurnakan elektabilitas Anies Baswedan, lalu ujungnya disama-samakan dengan Presiden Jokowi yang bisa menggelar MotoGP di Mandalika. Itu narasi yang akan dibangun dan strateginya yang sudah disiapkan gitu. Ya kalau nggak percaya lihat aja nanti. Makanya Anies ini habis-habisan soal Formula E gitu. Cuman dalam kenyataannya dan faktanya di lapangan, ini tahapannya banyak yang lucu. Atau banyak yang nggak sesuai dengan prediksi. Gitu. Sehingga amburadul dan sekarang udah kepepet. Karena Juni kan bentar lagi, ini udah Februari gitu ya. Tapi sesuai dengan jadwal dan semangat Pemprov DKI, maka Formula E ini sirkuitnya sudah dibangun, mulai dibangun. Maksudnya mulai ada pekerja yang datang ke Ancol. Lebih tepatnya kayak gitu. Cuma pekerjanya ini malu-malu gitu. Ditanya soal terkait Formula E, nggak bisa jawab. Wah, saya nggak bisa. Itu urusannya Jakpro. Saya tidak punya hak bicara. Itu kayak Anies banget gitu. Anies sama wagubnya, kalau ditanya soal Formula E, jawabnya, silahkan tanya Jakpro. Itu pekerjaannya jangan-jangan Anies yang menyamar. Sementara Jakpro-nya sendiri, itu banyak masalah gitu, dimana direktur keuangan, ada direktur apa gitu. Belakangan ini tuh banyak yang mundur gitu, mengundurkan diri. Ini aneh gitu. Ini ada perusahaan mau menyelenggarakan event internasional, mau mengadakan pesta gitu ya. Tapi dirut-dirutnya mundur. Ini kan timbul pertanyaan, ada apa gitu kan? Apakah mereka ketakutan dengan KPK? Ya mana tahu gitu. Tapi mungkin di sisi lain, mundurnya dirut-dirut Jakpro ini bukan karena Formula E. Tapi karena hutangnya sudah mencapai 4,5 triliun. Kebayang nggak? Perusahaan dengan hutang 4,5 triliun mau menyelenggarakan Formula E di Jakarta. Aneh gitu ya. Apalagi pemenang tendernya, itu juga lucu gitu. Itu sempat tender ini dibuka secara umum katanya. Sudah bisa menerima melibatkan swasta. Tapi ternyata nggak ada. Katanya sih ada lelang tendernya, tapi kayaknya nggak ada. Gitu ya. Tiba-tiba muncul aja pemenangnya. Gitu ya. Dan pemenangnya adalah PT Jaya Konstruksi.
Ini juga mirip dengan Jakpro gitu. Kalau Jakpro punya hutang, PT Jaya Konstruksi 4 bulan yang lalu itu minus atau rugi 90 miliar. Tapi sekarang dia mau bangun sirkuit Formula E yang aspalnya saja harganya 50 miliar. Gimana gitu ya? Itu kan ibarat teman kita yang baru bangkrut, baru loss dari kripto, atau baru loss dari binomo gitu kan. Lalu mereka mau ngajak keluar, ngajak neraktir kita. Kan gak enak gitu. Baru rugi kok mau neraktir kan gitu. Sama seperti PT Jaya Konstruksi ini. Sehingga dari kejadian ini kemudian muncul banyak pertanyaan. Sebenarnya uang yang akan digunakan 50 miliar ini dari mana? Karena kalau alasannya dari pihak swasta, dari sponsor atau sebagainya, itu sampai sekarang kita nggak tahu swasta yang mana gitu. Sementara pemenang tendernya juga BUMD juga sebenarnya gitu kan, bukan pihak swasta. Ini kan mencurigakan jadinya gitu. Kalau kita melihat ada pembangunan di mana-mana gitu ya. Kalau misalkan ada sponsornya, ketika pembangunan sudah dimulai, pasti nama sponsornya itu udah ada gitu. Udah ada di spanduknya dan kita dengan mudahnya tahu, oh sponsornya ini gitu. Tapi ini sekarang nggak ada. Udah dibangun, nggak ada apa-apa. Sponsornya nggak ada. Bahkan pekerjanya ditanya, takut. Kayak ini itu adalah kayak proyek yang tersembunyi yang harus dirahasiakan gitu ya. Kayak misi rahasia banget gitu. Padahal ini kan untuk fasilitas umum dan akan dikunjungi oleh banyak orang di Jakarta pada akhirnya gitu. Kenapa ditutup-tutupi? Dan soal pendanaan ini menjadi misteri gitu. Karena antara Jakpro, PT Jaya Konstruksi, dan Ancol sebagai penyelenggara yang punya tanah di sana gitu. Ini kan semuanya di bawah Pemprov DKI, BUMD gitu. Sementara Pemprov dari wakil gubernur dan gubernurnya selalu mengatakan bahwa pembangunan sirkuit Formula E ini tidak melibatkan APBD. Gimana ceritanya? Yang bangun ya BUMD, yang menyelenggarakan ya BUMD, tanahnya ya punya Ancol. Gimana? Mana suaranya? Mana? Ada gitu. Dan secara pendanaan ini menjadi tanda tanya gitu. Apakah BUMD ini sengaja diselip-selipkan kepada hutang-hutang kepada Jaya Ancol gitu kan? Ancol kan baru dapat dana dari Bank DKI 1,2 triliun. Ya kalau 50 M aman lah. Cuma 50 M kasih lah, itu kan. Apakah gitu caranya? Atau dari dana ini dari perusahaan-perusahaan BUMD yang untung dikumpulkan bikin sirkuit Formula E. Ini kan nggak ada yang bisa jawab sampai sekarang gitu kan. Anies Baswedan terakhir bicara soal detail Formula E itu berapa tahun yang lalu? Naik mobil gitu. Tapi itu pun nggak bisa jawab. Nanti tanya ke Jakpro. Itu udah kayak mandor tukang yang kerja di Formula E sekarang gitu. Mirip gitu. Tapi kabar buruknya bagi pendukung Anies Baswedan yang sekarang berharap agar Formula E ini bisa terlaksana bulan Juni gitu ya. Ini ada kabar buruk. Karena ketua DPRD yang dipanggil oleh KPK beberapa hari yang lalu itu secara terbuka menyampaikan kepada publik bahwa komitmen fee 180 miliar itu sudah dibayarkan jauh sebelum APBD disahkan. Jadi Anies itu komitmen fee-nya yang senilai terakhir tuh 580 miliar gitu ya. 180-nya udah dibayarkan duluan gitu. Udah selesai duluan. Padahal APBD-nya belum ketok palu. Itu kan ibarat kita punya gebetan, belum nembak tapi udah pegangan tangan. Udah duluan gitu, nyosor duluan. Ini kan ada apa gitu. Semakin mencurigakan. Dan kalau kita ngelihat dana yang dibutuhkan untuk pembangunan sirkuit Formula E, yang itu benar-benar untuk kita dan ada di tanah kita itu hanya 50 miliar. Kan aneh. Kalau untuk bayar komitmen fee, untuk ke asingnya, itu 10 kali lipatnya, 580 M. Itu kan kayak buang-buang duit. Mending kan yang bener,
Mending kita bikin sirkuit yang bagus di sini di Jakarta, yang mahal sekalian, 500 miliar gak apa-apa gitu. Komitmen fee-nya 50 M. Itu masuk akal. Ini enggak. Ini sirkuitnya cuma 50 M harganya. Komitmen fee-nya 580. Itu kan kayak orang-orang crazy rich sekarang itu gitu ya. Yang pamer mobil Lamborghini 1 M, 2 M, rumahnya ngontrak. Atau rumahnya cuma 3 M. Kan nggak masuk akal gitu. Tapi dipamer-pamerkan. Gitu mirip seperti ini nih. Dianggap sebagai sebuah kesuksesan kata para pendukung Anies gitu. Padahal uangnya lebih banyak dikasihkan ke orang asing gitu. Ke orang luar negeri. Kita rakyat jelata di Jakarta, ya nggak dapat apa-apa. Dapat apa? Gitu. Ya tapi sekali lagi, politik itu kan soal posisi tawar. Politik itu kan soal proposal menciptakan peluang gitu. Dan apa yang terjadi kepada Formula E yang coba dipaksakan dengan ajaibnya, ini kalau sampai terjadi dan jadi dilaksanakan pada bulan Juni nanti, itu jelas-jelas sebuah keberhasilan seorang Anies Baswedan gitu. Dan itu bisa menjadi proposal yang sangat-sangat manis kepada banyak ketua umum partai. Karena ya, kalau Anies nanti jadi presiden, enak. Enak gitu. Gampang korupsinya. Karena bayangkan, untuk di DKI Jakarta aja yang anggarannya nggak seberapa, itu sudah bisa diotak-atik dengan sedemikian ajaibnya gitu. Anies bahkan bisa meminta kredit kepada Bank DKI senilai 180 miliar dibayarkan langsung ke asing dan kita nggak tahu. Kita nggak tahu gitu. Tahunnya sekarang, baru sekarang nih. Selama bertahun-tahun ditutupi terus gitu. Itu kan jadi mirip kayak Pak SBY. Bisa makin marak korupsinya gitu kan. Dan partai-partai kan seneng gitu. Kalau ada yang bisa korupsi kayak gini secara sistematis dan aman. Iya loh, 180 M bisa minta ke Bank DKI dan kita nggak tahu. Baru tahu sekarang, baru dibongkar sekarang. Ini ajaib gitu. Dan Anies kalau mau dijadikan capres oleh partai-partai ini, itu pasti, apa ya, udah kebayang gitu. Anggaran APBN kita itu kan ribuan triliun. Jadi kalau cuma sirkuit Formula E 50 M, bayangkan kalau Anies punya anggaran ribuan triliun. Berapa triliun yang bisa kita tilep. Enak gitu. Dan setelah saya pikir-pikir gitu, melihat denah atau desain sirkuit Formula E yang bentuknya kayak kuda lumping gitu. Ini saya entah kenapa jadi teringat dengan pidato Pak SBY, Lebaran kuda. Masih ada gitu ya. Masih ada kaitannya. Karena ini mirip sekali gitu. Mungkin inilah yang disebut sebagai lebaran kuda. Di mana semua orang berpesta, mendapatkan bagian, dan semuanya kompak untuk senyap seketika gitu. Bersama-sama. Seperti misalkan DPRD di Jakarta lintas partai, kecuali PDI Perjuangan dan PSI. Ketika ada interpelasi, Gubernur DKI bukannya menjawab, bukannya memberikan penjelasan, tapi malah mengundang anggota-anggota DPRD dari lintas partai untuk diam dan senyap di bawah komando Anies Baswedan. Ini kan kuat banget posisi Anies secara politik gitu ya. Ini kalau dia nanti jadi pemimpin, jadi presiden, naudzubillahi min dzalik. Kebayang nggak bagaimana roda pemerintahan yang bisa kita lihat 5 atau 10 tahun ke depan? Nanti Indonesia banyak lubang. Lubang-lubang ini, lubang sumur resapan. Atau lubang-lubang yang ada di puncak Bogor makin banyak kayaknya. Dan banyak partai yang anehnya itu ya, kecuali PSI dan PDIP, itu sekarang tuh kayak orang bego gitu ya. Bayangkan, mau studi banding soal tiket aja ke Saudi Arabia, didukung sama mereka. Padahal itu kan gak masuk akal gitu. Ya tapi pada akhirnya kembali lagi, politik kan soal logistik dan anggaran gitu. Dan Anies punya semua itu. Anies ini bagi saya sekarang, meskipun saya nggak suka gitu, terlepas saya nggak suka dengan Anies, tapi secara faktor-faktor penunjang, itu luar biasa. Dia punya elektabilitas yang tinggi, punya pengenalan yang tinggi di masyarakat, dan dia punya jimat-jimat program-program yang bisa dia klaim sebagai sebuah kesuksesan. Seperti Formula E dan salah satunya lagi JIS. Ya meskipun bukan sepenuhnya punya Anies, bukan proyeknya Anies sepenuhnya JIS gitu.
Tetap aja bisa diklaim oleh Anies Baswedan. Gitu. Nah, ini mestinya juga diantisipasi oleh capres-capres lain kalau ingin berkompetisi dan ingin melawan Anies Baswedan tahun 2024 nanti. Kalian harus punya itu gitu. Harus punya program, harus punya hasil kerja yang bisa dibawa dan dimainkan narasinya selama bertahun-tahun ke depan. Kalau enggak, ya udah habis nafas duluan, seperti relawan sebelah. Relawan sebelah jalan kemana-mana, habis. Orang udah nggak bicarain lagi. Ya saya nggak mau sebut siapa itu ya. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.